Anda kembali menyaksikan debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Dalam segmen kali ini, para calon wakil bupati yang akan saling tanya jawab dan juga menanggapi. Sebelumnya sesi para calon bupati diawali dari nomor urut 2, maka untuk sesi calon wakil bupati akan dimulai dari nomor urut 1. Kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, semangat nasionalisme pada generasi muda saat ini sedikit demi sedikit sudah mengendur. Kalau dibiarkan maka akan semakin hilang. Saya amati banyak anak-anak yang tidak hafal Pancasila, tidak hafal lagu kebangsaan, dan juga tidak tahu pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Dan juga terlihat apabila upacara merasa acuh. Begitu sampai terbawa pada apabila setelah dewasa menjadi ASN, apabila upacara juga sulit untuk diatur. Untuk itu hal ini bagaimana langkah Bapak apabila jadi Bupati dan Wakil Bupati mengatasi tentang melemahnya semangat nasionalisme terhadap generasi muda ini. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Untuk hal ini justru dari sekolah PAUD saja itu harus sudah dimulai tentang pendidikan karakter tadi. Karena bukan hanya langsung di SD, dari PAUD, TK itu sudah harus dimulai dengan pendidikan tentang pentingnya kerukunan, pentingnya NKRI, pentingnya kebangsaan. Karena bagaimanapun saudara-saudara kita yang tinggal di Kabupaten Sorong, baik dari suku manapun, itulah saudara kita, teman kita, orang tua kita semuanya. Untuk itu pendidikan karakter harus perlu terus ditingkatkan. Di samping itu perbedaan pandangan budaya itu juga tidak perlu dipersoalkan. Selanjutnya pemerintah juga harus tetap terus mendukung produk lokal dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pada ujung pangkalnya adalah masalah ekonomi. Apabila ekonomi itu membaik dan baik bagi semua masyarakat Kabupaten Sorong, pasti NKRI akan tetap terjaga baik, kebangsaan juga akan terjaga baik. Begitu terjadi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, itu jangan sampai terjadi gejolak. Untuk itu pemerintah nanti akan hadir bagaimana masyarakat makin sejahtera sehingga semua tahu bahwa ini adalah NKRI dan ini adalah kebangsaan kita semua. Terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini asal muasalnya adalah kurang optimalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan juga minimnya materi pelajaran sejarah, sehingga anak-anak itu kurang memahami tentang Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Untuk itu ke depan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu perlu dibutuhkan, dan pendidikan sejarah juga perlu ditingkatkan, lebih dioptimalkan kembali. Dan di sini
saya sudah mengalami ini sudah berapa tahun, kita selalu sosialisasi kepada sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK, yakni masalah kerukunan, masalah tentang moderasi beragama, dan juga masalah wawasan kebangsaan. Ini yang sudah kita lakukan. Ke depan lebih saya optimalkan lagi, karena hal ini adalah sangat efektif untuk menanamkan jiwa nasionalisme terhadap anak-anak bangsa ini. Dan itu juga forum silaturahmi tentang pemuda-pemuda organisasi agama, dan juga forum komunikasi paguyuban lintas Nusantara. Hal ini apabila sering ketemu, maka mereka akan berdamai sehingga meningkatkan nasionalisme terhadap orang tersebut. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bisa memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, silahkan. Di samping Bapak Ibu guru yang berada di kelas untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak murid, tentunya orang tua lah yang sangat bertanggung jawab kepada anak-anak kita semua. Karena berapa jam hanya mengikuti pendidikan, sedangkan yang banyak adalah tinggal di rumah masing-masing. Sehingga orang tua pun tetap harus memahami tentang pentingnya kebangsaan ini, pentingnya kerukunan beragama, pentingnya bagaimana menjaga NKRI ini tetap utuh, tetap ada sepanjang masa yang disebut NKRI harga mati. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Cukup. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilahkan untuk bertanya. Mohon tenang. Terima kasih. Apa langkah Paslon 1 sebagai wakil bupati Kabupaten Sorong untuk mengembangkan nasionalisme terhadap produk lokal sekaligus pengembangan terhadap ekonomi masyarakat? Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Cukup. Baik, kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 2 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk mengembangkan nasionalisme terhadap penduduk lokal dan ekonomi masyarakat lokal, bahwa di sini kita tekankan pertemuan-pertemuan kepada generasi muda lintas agama dan juga lintas suku ini perlu kita tanamkan lebih pertama, karena dengan mengenal dari berbagai suku dia akan melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita tentang berbagai suku dan bahasa dan bangsa itu. Dan selanjutnya untuk ekonomi masyarakat lokal, tentunya kita mempunyai kiat-kiat sendiri yang dikondisikan dengan situasi daerah itu. Tentunya di sini melalui pemberdayaan desa, dan juga masalah dengan dana desa itu, setiap kampung hendaklah kita wajibkan untuk one village one product, yakni satu kampung satu produk unggulan, sehingga bisa satu kampung mempunyai produk tertentu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang merupakan sumber daripada kesejahteraan masyarakat kampung itu. Banyak hal ini yang harus kita kembangkan di masyarakat desa ini. Hal ini apabila masyarakat sudah sejahtera, tentunya nilai rasa nasionalisme
kepada bangsa ini adalah semakin tinggi. Kita mencintai negara, mencintai daerah ini adalah merupakan sebagian dari iman sebagaimana dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal iman, mencintai negeri ini sebagian daripada iman. Mohon maaf, waktu sudah habis Bapak. Kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Untuk meningkatkan kecintaan NKRI maupun kebangsaan, kami akan menguatkan identitas lokal seperti nokon, batik Papua, masakan Papua, dan lain sebagainya. Termasuk pemberdayaan UMKM. Di sini harus kita fasilitasi baik tempat maupun permodalannya. Termasuk pelatihan penjualan secara online. Pemerintah harus hadir untuk mendukung produk-produk lokal. Karena bagaimanapun kita punya produk lokal yang sangat luar biasa. Namun penjualannya masih sangat minim, terbatas. Untuk itulah saya ulangi, pemerintah harus hadir. Bagaimana cara para produsen UMKM ini dagangannya, hasil produknya bisa terjual. Untuk itulah saya pernah melihat di salah satu kabupaten di setiap hari tertentu ada penjualan produk lokal. Terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Baik, sebagaimana jawaban saya tadi, bahwa setiap kampung adalah mempunyai produk unggulan. Seperti contoh saja, di Katimin 1 itu ada, atau Desa Matawolot ada produk ubi jalar. Hal ini adalah sangat-sangat membantu perekonomian di masyarakat itu. Itu hendaklah kita jalankan di daerah-daerah lain dengan produk yang berbeda. Namun tentunya pemerintah harus hadir dalam hal ini, dalam hal pemasarannya. UMKM memang perlu sangat ini kita bantu. Dengan adanya UMKM ini tentunya pendapatan masyarakat pedesaan akan semakin baik, semakin maju. Tentunya pemerintah harus turun dalam hal permodalan. Yang lebih penting bagaimana cara pemasarannya. Pemasarannya tentunya orang dari kampung itu menjual suatu barang kepada BUMD. Dari BUMD ini adalah yang memasarkan. Tentunya produk harus berkualitas. Dalam mendapatkan produk yang kualitas, tentunya perlu pembinaan, bimbingan dari para ahli. Dari sini kita merekrut para ahli untuk mendampingi mereka itu sehingga hasil produknya lebih baik. Terima kasih. Baik, sekarang saya berikan kesempatan untuk para pendukung memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah selesai sesi tanya jawab dan kemudian saling menanggapi oleh para calon wakil bupati. Di sesi berikutnya, di segmen berikutnya, kita akan mendengarkan pernyataan terakhir atau pernyataan pamungkas yang akan disampaikan oleh kedua paslon. Kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong akan kembali untuk Anda.